Kalau kita bicara mengenai dynamic governance, itu ada 3 karakteristik birokrasi yang harus ada, yaitu thinking again, thinking ahead, dan thinking across. Thinking again, kalau Bapak Ibu sebagai birokrat, kita harus kembali menilik apakah kebijakan-kebijakan yang ada saat ini itu masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kian kompleks. Birokrasi tidak bisa berpikir, tidak bisa lagi berbicara dengan literatur klasik. Literatur saat ini sudah jauh berbeda dengan literatur lama. Sehingga untuk memecahkan masalah publik kontemporer, kita membutuhkan literatur baru, cara pandang baru, sudut pandang baru. Maka thinking again ini sekali lagi juga menuntut birokrasi yang mau belajar. Mau belajar. Ini thinking again. Yang kedua adalah thinking across, yaitu bagaimana pemimpin birokrasi, pemimpin politik, dan pemerintah kita itu harus berpikir di luar kotak yang ada. Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus diambil berbeda daripada sebelumnya. Acuan lama birokrasi kan tadi Bu Retno bilang aturan-aturan yang telah ada. Tetapi jangan sampai aturan-aturan itu membelenggu birokrasi untuk menciptakan inovasi, menciptakan kreativitas, dan mencoba hal yang baru dalam birokrasi. Kalau memang ada aturan yang sudah tidak relevan dan itu menghambat sebuah inovasi dan kreativitas dalam pelayanan dan kebijakan publik, maka birokrasi ke depan juga bertanggung jawab untuk merubah aturan itu. Sekali lagi, punya andil bagian untuk merubah peraturan yang mengkerangkeng birokrasi untuk lebih cepat bergerak menyelesaikan masalah publik. Nah, sebab ini sebuah masalah yang lama, masalah klasik. Ketika birokrat ditanya, ini peraturannya sudah begini, ini aturannya sudah begini. Kalau itu jawabannya, birokrasi kita tidak pernah maju. Maka mari sama-sama, kalau memang ide-ide kreatif, inovatif, birokrat, pelayan publik untuk menyelesaikan masalah publik itu dikerangkeng oleh sebuah peraturan, maka peraturan itu sama-sama kita ajukan untuk direvisi. Peraturan di atasnya bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Kalau memang perubahan itu menciptakan manfaat yang lebih besar, maka naskah akademik untuk mengubah peraturan tersebut diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah thinking ahead. Bagaimana pejabat publik, analis kebijakan, pejabat politik itu harus berpikir ke depan. Untuk kebijakan saat ini mestinya bukan untuk menyelesaikan masalah terdahulu dan sekarang, tetapi kebijakan yang diambil juga memiliki perspektif jauh ke depan. Birokrasi harus menatap masa depan 10-20 tahun yang akan datang. Rancangan-rancangan strategis, rencana strategis itu harus dimiliki oleh birokrasi. Sehingga kebijakan itu bertahan cukup lama dan ideal. Berikan jaminan kepada publik mendapatkan kebijakan dan mimpi indah masa depan mereka. Saat ini publik sedang menanti kebijakan yang bisa menghadirkan mimpi baru dalam kehidupan. Misalnya aja kita semua nih, kalau ditanya, bagaimana sih 5-10 tahun kota atau kabupaten kita nggak bisa bermimpi. Kota kita mau jadi apa 10 tahun yang akan datang? Kabupaten kita mau jadi apa 10 akan datang? Nggak ada mimpinya. Ini tugas pelayanan publik dan kebijakan publik mentransformasi ide-ide brilian itu kepada publik sehingga publik tahu, oh 10 tahun yang akan datang kabupaten kota saya seperti ini. Sehingga kemudian apa yang harus dilakukan oleh warga negara untuk mendukung program pemerintah itu bisa dilakukan secara nyata. Saat ini publik bias dengan itu semua. Jangan salahkan publik ketika mereka tidak memberi andil dalam pembangunan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu di mana harus mengambil posisi. Jika seandainya program atau kebijakan pemerintah itu jangka panjang, diturunkan jangka menengah maupun pendek, dan di mana peran warga negara, saya kira antusiasme publik untuk turut serta mensukseskan mimpi besar itu akan ada. Itu sekedar tambahan dari saya. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan kita mewujudkan negara kita yang lebih baik.